karena kata pasca itu berasal dari kata pasa, dan kata pasa itu kemudian ada dalam peristiwa keluaran orang Yahudi atau orang Israel dari Mesir. Ada Paskah dan Natal, apakah itu sesuatu yang perlu untuk maksudnya ada yang lebih, ada yang kurang, atau dua-duanya ini sama? Mempersiapkan perayaan-perayaan Paskah itu tentu harus maksimal. Karena dengan mempersiapkan dengan baik, maka kita bisa memetik makna dari apa yang kemudian kita persiapkan itu. Shalom Sobat Jesus dimanapun Anda berada, salam kasih dalam Yesus Kristus untuk kita semuanya. Program yang paling ditunggu-tunggu kembali hadir nih. Tentu banyak kejutan yang menarik bagi kita semua di tahun 2023. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan info yang menarik dan konten rohani dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gereja-toraja-jemaat-surabaya. Oh iya, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Sobat Jesus itu apa sih ya? Jadi Sobat Jesus adalah panggilan akrab untuk para pendengar podcast Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Ya Sobat Jesus yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal 1 hari lagi nih kita akan memasuki perayaan Paskah, hari di mana kita akan merayakan tentang kebangkitan Yesus Kristus sebagai jaminan bagi kita semua yang sangat dikasihinya. Sebagai pribadi yang sangat dikasihi, bukankah itu adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua? Namun banyak hal yang terjadi ya, sahabat podcast kita di rumah, yang kita temui perayaan Paskah tidak semenarik atau semeriah perayaan Natal. Penasaran kan apa sih yang mendasari ini semua? Nah, hari ini kembali lagi bersama kita Bapak Pendeta John Adi Palimbong MTH. Shalom Pak, selamat sore. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, baik, sehat. Iya, baik, sehat ya. Ya Pak, besok kita akan merayakan Paskah nih Pak. Berbicara tentang Paskah, bagi Pak Pendeta sendiri apa sih makna Paskah itu? Ya, terima kasih Renita. Saya kira kalau kita bicara Paskah ada banyak hal yang bisa kita petik dari perayaan Paskah. Iya. Paskah kita bicara tentang kerendahan diri, kerendahan hati. Paskah bicara tentang pengorbanan. Paskah bicara tentang kasih. Iya. Tentu kata-kata itu yang kemudian ada termuat dalam peristiwa yang kemudian kita sebut dengan Paskah itu. Jadi ada kerendahan hati, ada pengorbanan, dan ada tentang kasih. Tentang kasih. Oh iya Pak. Ya Pak, yang selama ini kita temui dan bahkan waktu saya lahir ya Pak ya, kebangkitan Kristus itu kita kasih nama atau beri nama itu Paskah. Ini kira-kira asalnya dari mana sih Pak? Kenapa kok harus Paskah? Mungkin ada kata lain yang mungkin ada Pak atau gimana? Iya, kata itu tidak bisa diubah karena kata Paskah itu berasal dari kata pasa, dan kata pasa itu kemudian ada dalam peristiwa keluaran orang Yahudi atau orang Israel dari Mesir. Ketika mereka akan keluar dari sana, dari misalnya di kitab Keluaran pasal 13 kan diceritakan bagaimana kemudian Allah memerintahkan mereka untuk kemudian mengorbankan domba, agar kemudian darah domba itu kemudian di tiang rumah orang-orang Yahudi, dan ketika malaikat kemudian melihat darah itu lalu kemudian tidak ada kematian di rumah-rumah orang Yahudi. Jadi Paskah itu adalah melompati rumah-rumah orang Yahudi. Nah, dengan demikian orang Yahudi keluar dari perbudakan di Mesir. Itu artinya bahwa peristiwa itu adalah peristiwa politis yang kemudian dialami orang Yahudi, dan hal yang membuat mereka bisa keluar adalah peristiwa Paskah itu. Jadi kita tidak ada kata yang bisa menggantikan kata itu, sehingga kita ingin mengatakan bahwa ketika orang Yahudi keluar dari Mesir melalui dari perbudakan politik,
maka ketika kita bicara tentang pasca orang Kristen, maka kita bicara tentang orang percaya keluar dari perbudakan dosa. Jadi itu dasarnya yang kuat teman-teman dan Renita tentang pasca itu. Jadi tidak bisa kemudian kita hilangkan kata itu, karena kata itu ada dasarnya dalam perjanjian lama dan peristiwanya adalah peristiwa keluar dari Mesir itu. Oh iya, berarti pasca itu bukan cuma sekedar kata biasa, tapi ada makna ya Pak ya di balik semua Ya, itu. saya kira itu sangat punya makna yang luar biasa. Dan semua kejadian yang dialami Yesus sebenarnya itu sudah termuat atau dinubuatkan dalam peristiwa-peristiwa yang ada dalam perjanjian lama. Dan darah itu kan darahnya darah domba itu kemudian berbicara tentang pengorbanan dan darah Yesus. Oke. Oh iya Pak, yang sering kita lihat ya Pak selama ini, mungkin balik ke Natal, kita kan juga beberapa bulan yang lalu kita merayakan Natal ya Pak ya. Jadi ketika kita melihat Natal itu kayaknya itu kayak kita buat semeriah mungkin, semenarik mungkin, bahkan itu momen yang paling kita tunggu-tunggu. Sedangkan pasca itu ya seakan-akan ya Pak, ini tanda petik seakan-akan berlalu begitu saja. Bagaimana ya Pak? Apa yang mendasari ini semua? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa menarik. Kan gereja itu kan kemudian berkembangnya dari Yerusalem, lalu kemudian ke Turki yang hari ini, lalu kemudian ke Yunani ke Roma kemudian Eropa dan Amerika. Artinya yang datang di Indonesia kan orang Eropa yang bawa Injil itu, sehingga yang kemudian kita nikmati hari ini adalah perayaan-perayaan yang kemudian berasal dari Eropa, tentang bagaimana orang merayakan kelahiran itu. Karena tentu tidak ada orang yang, kecuali orang Toraja yang merayakan orang matinya, atau beberapa suku yang merayakan luar biasa. Tapi kan hampir seluruh banyak sekali umat manusia yang kemudian memang merayakannya kelahirannya dan bukan kematiannya. Dan ketika kemudian bicara tentang Natal, orang kemudian merayakan sangat luar biasa, karena itu adalah proses di mana perayaan ulang tahun dan sebagainya. Dan pasca itu tentu ya tidak. Tapi saya kira hari demi hari kita melihat bahwa sudah banyak gereja yang kemudian menempatkan perayaan pasca itu menjadi perayaan yang luar biasa, mulai mempersiapkannya dengan baik dan sebagainya. Dan saya kira itu saya melihatnya bahwa ada budaya Eropa yang mempengaruhi, tapi sekali lagi hari ini kita kemudian melihat pasca kita rayakan juga. Tapi bagi saya tidak perlu kemudian bagaimana meriah dan sebagainya, tetapi ada makna dari peristiwa kebangkitan itu. Karena Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan kan sia-sia pun yang dilakukan oleh gereja, sia-sia yang dilakukan oleh kita hari ini, pelayanan iman kita itu iman pada kebangkitan. Walaupun penting kelahiran, tapi kita betul-betul menikmati keselamatan itu dalam pengorbanan Yesus dan kebangkitannya itu. Saya kira itu. Iya benar ya Pak ya, karena memang dari kebangkitan itu merupakan kabar yang menggembirakan ya Pak ya. Kita sebagai sosok yang mungkin ya kita percaya bahwa kita memiliki natur berdosa ya Pak ya. Jadi kabar pasca ini kemudian mengingatkan kita bahwa ada sosok pribadi yang betul-betul mau mati bahkan kemudian bangkit bagi kita yang dikasihi Tuhan. Iya, saya kira itu kata kuncinya. Oh iya, ini Pak, saya pernah baca di artikel ya Pak ya, di situ dituliskan bahwa sebenarnya pasca ini itu lebih duluan dirayakan orang-orang orang-orang yang pada saat itu lebih duluan mengenal pasca. Kemudian Natal itu baru muncul sekitar abad keempat tahun 300-an gitu Pak yang saya baca. Nah itu kenapa kemudian sekarang kelihatannya ya Pak ya, kelihatannya Natal itu lebih populer gitu Pak. Iya. Jadi memang orang-orang Kristen mula-mula itu yang kita sebut mula-mula sampai bapak-bapak gereja memang kemudian memang memberitakan kebangkitan. Nah, ketika mereka bercerita tentang kebangkitan Yesus, kan itu yang ditolak. Kalau bicara tentang kelahiran kan ada yang tolak. Dan ketika mereka kemudian mengatakan Yesus bangkit, orang Yahudi menolaknya,
agama-agama yang ada di Timur Tengah saat ini juga seluruh menolak tentang kebangkitan Yesus. Karena itu ditolak dan karena itu para murid, para rasul gereja mula-mula itu terus mengkobarkan, memproklamasikan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang bangkit. Toh? Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Jadi pada saat mereka ditolak tentang pengakuan iman mereka, tentang iman mereka tentang Yesus yang bangkit, pada saat yang sama mereka punya semangat, punya kekuatan untuk terus menyampaikan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang bangkit. Nah, ketika bicara tentang abad keempat sudah bicara tentang Roma. Jadi Roma itu bertobat pada sekitar abad itu. Dan saya kira kemudian dari Roma lah kemudian ke Eropa dan sebagainya, ke Amerika Serikat. Jadi menurut saya betul bahwa memang kemudian gereja mula-mula lebih banyak memberitakan tentang kebangkitan, bukan tentang kelahiran. Kelahiran itu kemudian nanti setelah kemudian gereja berkembang secara luar biasa dari Roma dan kemudian ke Eropa. Saya kira itu betul. Oke Pak. Kemudian mungkin bagi sobat Jesus ya di rumah, mungkin apa sih Pak maksudnya bagaimana kita menyikapi hal tersebut di mana ada Paskah dan Natal, apakah itu sesuatu yang perlu untuk maksudnya ada yang lebih, ada yang kurang, atau dua-duanya ini sama, atau seperti apa Pak sebaiknya respon kita? Ya, Natal lalu kemudian beberapa peristiwa-peristiwa hari raya gerejawi bagi saya semua sangat penting. Karena namanya Yesus, bahwa itu adalah juru selamat itu pada Natal, pada saat malaikat beri nama dia kepada dia Yesus, dan nama Yesus itu disampaikan malaikat bahwa dia adalah juru selamat. Tapi kalau kemudian ketika kita tidak bicara tentang bicara tentang kematian, bicara tentang kebangkitan, maka kita gagal memahami perjanjian lama, karena hamba yang menderita dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa akan tersalib dan akan bangkit. Jadi menurut saya seluruh apa yang kemudian tahun-tahun gereja kita harus dimaknai yang sama. Persoalan perayaannya bagaimana itu persoalan lain, tapi memaknainya harus yang punya dimaknai sama, dinilai yang sama. Persoalannya bagaimana merayakannya itu yang tentu bisa berbeda-beda. Karena pakaian-pakaiannya juga kemudian berbeda, bisa pakai pakaian putih, pakaian hitam dan sebagainya. Iya, biasanya kan ada dress code ya Pak ya. Dress code itu. Kita umumkan pakai baju ini, itu berarti bahwa biasanya kalau Natal lebih terang gitu ya, putih, lalu kemudian merah. Kematian hitam, lalu kemudian kebangkitan putih lagi atau warna yang lain. Jadi menurut saya boleh dirayakan dengan berbagai macam cara, tapi maknanya itu adalah proses yang dilakukan Tuhan dalam rangka kalau disebutkan sejarah penyelamatan manusia dan kehidupan Yesus itu adalah sejarah kehidupan manusia, penyelamatan manusia. Saya kira menurut saya dirayakan berbeda tapi dimaknai sama, bahwa itu adalah proses. Tidak bisa kemudian kita mengatakan ini penting, ini tidak penting, karena itu adalah proses proses Allah menyelamatkan kita. Oke, ya berarti yang saya tangkap ya Pak ya, ada dua hal ya ini yang perlu kita ingat ketika kita merayakan Paskah ataupun Natal. Maknanya harus dirasakan sama dan juga harus dinilai sama. Entah nanti perayaannya mau seperti apa, itu kembali lagi kepada mungkin gereja-gereja seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin besok kan kita mau merayakan Paskah ya Pak ya. Mungkin ada pesan atau pesan untuk para sobat ini sobat Jesus ya, mungkin bisa Pak. Iya, saya kira jemaat Tuhan di Surabaya dan seluruh pendengar, saya kira saya sering mengatakan bahwa mempersiapkan perayaan Paskah itu tentu harus maksimal, karena dengan mempersiapkan dengan baik maka kita bisa memetik makna dari apa yang kemudian kita persiapkan itu, sehingga apa yang kemudian ditampilkan Yesus yang kemudian kita coba potret melalui perayaan itu bisa memaknai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia, bahwa Dia telah berkorban, Dia berkorban karena kasih-Nya, dan kita boleh menikmati keselamatan yang betul-betul terjaminkan di dalam Yesus Kristus. Dan pengorbanan itu kemudian Alkitab mengatakan bahwa hanya sahabat yang kemudian memberi dirinya untuk kemudian dikorbankan itu adalah sahabat yang baik, dan Yesus adalah sahabat yang baik bagi kita. Saya kira Renita dan sahabat Jesus yang harus penting dipersiapkan oleh kita semuanya dalam rangka
menikmati perayaan-perayaan Natal, perayaan-perayaan Paskah pada tahun ini. Saya kira itu, Renita. Oke, ya Sobat Jesus, selamat mempersiapkan diri memasuki hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan makna ya Pak, makna dan nilai bagi perayaan ini, bahwa Yesus sudah mati dan bahkan bangkit bagi kita yang dikasihinya. Oke, terima kasih Ya, Pak terima kasih. waktunya, pencerahannya ya. Gimana Sobat Jesus, apakah sangat terberkati lewat podcast kita hari ini? Ya, jika Sobat Jesus semuanya terberkati lewat podcast kita hari ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya teman-teman Sobat Jesus semuanya tidak ketinggalan konten rohani dari Jemaat Surabaya. Oke, dan jangan lupa untuk follow IG kita di @Gereja Toraja Surabaya, atau bisa dilihat di sini ya, Gereja Toraja Jemaat Surabaya. Oke, demikian bincang-bincang kita hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.